Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara Ramadan Itu Indah. Nah, tema yang akan kita bahas kali ini adalah keutamaan sabar. Nah, Ustadz, Ya, ngomong-ngomong sabar nih, saya pernah dengar nih Ustadz, ada yang ngomong begini, sabar itu ada batasnya gitu. Apa sih Ustadz keutamaan sabar itu? oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin semuanya di rumah dan juga Mbak Nanda yang dirahmati oleh Allah. Berbicara tentang sabar memang itu adalah hal yang berat ya bagi kita. Akan tetapi di balik kesabaran kita itu ada pahala yang besar. Sebagaimana dalam Al-Quran disebutkan wasbiru. Kata Allah, sabarlah kamu, maka bersabarlah. Innallaha ma'as sabirin. Sungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Memang dalam kehidupan, dalam menjalani hidup ini tidak semuanya mudah. Tidak semuanya lurus seperti jalan tol, tidak. Akan tetapi ada mungkin di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita, ya sama seperti ada jalan itu pasti ada lobang, ada belok, ada nanjak, ada turun. Nah, itulah gelombang kehidupan. Maka oleh Allah kita diperintahkan untuk bersabar. Termasuk juga dalam kita melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini. Ibadah di bulan Ramadan ini kan mengandung artinya dalam diri kita harus sabar gitu kan. Harus ekstra sabar. Karena apa? Karena banyak di dalam bulan puasa ini semuanya ditahan. Dalam artian kita makan ditahan oleh Allah. Ditahan terlebih dahulu. Dari pagi sampai sore. Kemudian minum juga ditahan. Hawa nafsu juga disuruh untuk menahan. Ya. Jadi itu adalah sabar. Pahala dari sabar itu sendiri itu tadi. Innallaha ma'as sabirin. Sungguhnya Allah itu selalu bersama orang-orang yang sabar. Sabar itu sebenarnya dibagi menjadi 3, Mbak Nanda. Yang pertama adalah as-sabru ala ta'atillah. Yaitu sabar terhadap ketaatan kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah as-sabru an maksiatillah. Yaitu sabar terhadap meninggalkan atau kepada meninggalkan maksiat-maksiat kepada Allah. Kemudian yang ketiga adalah as-sabru ala aqdarillah. Yaitu sabar dalam menghadapi takdir Allah. Yang pertama as-sabru ala ta'atillah. Sabar terhadap ketaatan kepada Allah ini apa? Satu contoh, ketika kita beribadah, ya, orang Islam kita diwajibkan sholat 5 kali, kemudian diwajibkan puasa, diwajibkan mengeluarkan zakat. Nah, dalam ibadah-ibadah itu, ya, memang kadang kita merasa malas ibadah, merasa capek, maka disitulah harus bersabar. Ya, dalam menjalankan ketaatan Allah, taat kepada Allah, kita harus sabar. Memang akan tetapi ketika kita sabar itu kembali kepada diri kita sendiri. Ya, mengajarkan kesabaran kepada kita. Kemudian yang kedua an maksiatillah. As-sabru an maksiatillah. Sabar untuk meninggalkan apa yang menjadi larangan Allah. Memang manusia itu punya hawa nafsu, ya, punya hawa nafsu. Entah itu nafsu makanan, nafsu untuk hawa nafsu kita, emosi kita, ya itu kan. Kemudian juga hawa nafsu terkait syahwat kita. Nah, satu contoh, ketika orang laki-laki dan perempuan itu tidak boleh menjalin satu hubungan kecuali sudah dalam hubungan pernikahan. Jadi hubungan yang dihalalkan oleh Allah antara laki-laki dan perempuan itu hanya pernikahan. Nah, maka ketika kita sebelum menikah ya kita harus sabar. Ya.
belum waktunya, seperti itu. Mungkin ya anak-anak zaman sekarang itu kan banyak yang pacaran lah dan lain sebagainya. Banyak yang tanya ke Ustadz, Ustadz pacaran itu boleh atau tidak? Saya katakan saya bukan Pak Haris itu mengada-ngada, tidak. Tapi ini berdasarkan hukum Islam, ya pacaran tidak boleh. Kalau pacaran secara Islami Ustadz, apa ada? Ada gitu bilang gitu. Tidak ada pacaran secara Islami itu. Maksudnya tidak pernah ketemu Ustadz, ya. Meskipun tidak pernah ketemu tapi chattingan dan lain sebagainya. Nah, itu yang mengundang syahwat akhirnya. Nah, jadi kita terhadap maksiat-maksiat kepada Allah, ya kita harus menahan diri. Jangan sampai kemudian sabar maksiat kepada Allah, sabar untuk meninggalkan maksiat kepada Allah. Yang kedua adalah mungkin terkait dengan materi. Terkadang kita kekurangan, ya, kekurangan dalam segi ekonomi. Nah, ada kadang setan mengganggu kita atau terpintas sedikit di dalam pikiran kita ingin mencuri. Nah, maka kita harus ingat bahwa kita harus bersabar. Kenapa? As-sabru tadi itu. As-sabru innallaha ma'as-sabirin. Sungguhnya Allah selalu bersama orang-orang yang sabar. Kemudian yang ketiga adalah terhadap takdirnya Allah. Kita harus menerima apa yang menjadi ketentuan Allah. Jadi dalam rukun iman itu ada 6, Mbak Nanda ya. Yang pertama iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada Rasul, iman kepada kitab-kitab Allah, iman terhadap hari akhir, dan yang terakhir yang 6 itu adalah iman kepada takdir atau qada dan qadar Allah. Segala sesuatu yang terjadi di bumi ini atau di kehidupan kita ini tiada lain, itu semua adalah ketentuan dari Allah. Takdirnya dari Allah. Maka apa yang menjadi takdir kita, kita harus syukuri. Kita harus bersyukur terhadap apa yang ditentukan Allah kepada kita, kepada kehidupan kita. Satu contoh, kayak Ustadz ini dilahirkan dalam keadaan mungkin anaknya orang biasa. Ya harus diterima, harus syukur. Jangan sampai kita sampai kufur terhadap nikmat Allah. Karena la in syakartum la azidannakum, kata Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasadid. Barang siapa orang yang bersyukur terhadap nikmatku, maka akan aku tambah. Dan barang siapa yang kufur terhadap nikmatku, maka ketahuilah siksa Allah sangatlah pedih. Jadi ketika kita ditakdirkan jadi orang biasa, ya kita ya harus bersyukur, kemudian juga sabar. Sabar itu kaitannya juga dengan bersyukur itu tadi. Ketika kita bersyukur berarti kita sabar terhadap ketentuan-ketentuan Allah. Termasuk ya tadi itu kita dilahirkan dalam kondisi orang biasa seperti itu. Kok Ustadz kok saya tidak dilahirkan jadi anaknya raja gitu ya. Ya itu sudah ketentuan Allah yang terbaik. Yang terbaik untuk kita. Kayak Mbak Nanda, ini bahasanya apa? Bahasa sehari-hari? Bahasa Indonesia sama Madura. Bahasa Madura ya, bahasa istilahnya bahasa daerahnya bahasa Madura ya. Ya itu, Ustadz saya kok nggak dilahirkan jadi anaknya orang Arab gitu. Ya, biar atau ditakdirkan jadi anaknya Raja Salman gitu kan. Nah, itu ya kita harus bersyukur. Itu sudah yang terbaik bagi kita. Mungkin ketika kita diberikan kenikmatan atau kita diberikan satu contoh, saya dijadikan Mbak Nanda dijadikan anaknya Raja Salman. Ya mungkin tidak bisa ketemu dengan Pak Haris hari ini kan gitu ya. Artinya setiap kondisi kehidupan kita harus kita syukuri, dan juga ketika apa yang menjadi ketentuan Allah yang sekiranya tidak sesuai dengan keinginan kita, kita harus bersabar. Seperti itu. Jadi itu adalah bentuk sabar ya. Sabar pertama tadi adalah as-sabru ala ta'atillah, sabar terhadap ketaatan kepada Allah. Namanya ibadah itu capek memang. Ketika kita ingin menggapai rahmatnya Allah, ingin menggapai kasih sayangnya Allah, ya harus digapai dengan capek. Dengan apa? Dengan ibadah yang sungguh-sungguh. Lelah, ya kita harus bersabar. Kenapa? Karena nanti setelah kita ibadah dengan sungguh-sungguh, dengan penuh kesabaran, ya maka itu balasannya dari Allah
ya adalah derajat yang paling tinggi. Seperti itu. Kemudian juga yang kedua adalah tentang maksiatillah tadi itu. Meninggalkan maksiat Allah. Dipenuhi dengan ketaatan kepada Allah. Kemudian memilih untuk meninggalkan apa yang menjadi larangan Allah. Seperti itu. Jangan sekali-kali kita melakukan apa yang dilarang oleh Allah. Satu contoh dalam segi makanan. Ya, kita orang Islam itu dibatasi, Mbak Nanda. Kita orang Islam, kata Rasulullah, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu bagi orang muslim seperti penjara memang. Dijadikan seperti penjara. Wa jannatul kafir, dan seperti surganya bagi orang-orang kafir. Jadi kehidupan dunia itu dibebaskan kepada orang kafir. Kamu mau makan apa saja, kamu mau minum minuman keras, mau mabuk silahkan. Tapi bagi orang muslim dibatasi. Ketika kita makan dibatasi. Ada makanan-makanan yang boleh kita makan, ada makanan yang tidak boleh kita makan. Ada batasnya. Ya. Satu contoh, kita tidak boleh makan daging babi. Ya. Nah itu untuk kebaikan kita. Karena di balik ketentuan Allah itu pasti ada hikmahnya kan. Katanya babi itu kalau kita makan babi nanti juga mengganggu kesehatan kita. Ya seperti itu. Kemudian juga dilarang minum minuman keras. Ya. Kita tidak boleh sampai melewati batas. Boleh minum apa saja tapi jangan sampai minuman yang memabukkan. Kemudian juga yang ketiga tadi itu terhadap takdir-takdir dan ketentuan Allah. Ketika kita bersabar harus kita sadari bahwa sabar itu adalah ibadah. Sabar itu harus ikhlas. Kita dalam bersabar itu ikhlas. Karena apa? Karena sabar itu merupakan ibadah. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat Ar-Ra'd itu, walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim. Kata Allah, dan orang-orang yang sabar itu yaitu karena mengharap keridhoannya, keridhoan Tuhannya. Jadi di dalam bersabar itu tidak ada tujuan lain hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sih kamu bersabar? Yaitu dalam hati, jangan sampai ditampakkan ya. Jangan sampai ditampakkan. Dalam hati, saya sabar karena mengharap ridho Allah. Sabar terhadap apa? Ya sabar terhadap tiga tadi itu. Baik sabar terhadap taat kepada Allah, sabar terhadap menghindari apa yang dilarang oleh Allah, dan sabar terhadap pilihan atau ketentuan-ketentuan yang diberikan Allah kepada kita. Kemudian yang kedua, yaitu sabar itu tidak akan dapat dilakukan oleh seseorang kecuali dengan izin Allah. Wasbiru wa ma sabruka illa billah. Kesabaranmu itu semata-mata adalah pertolongan dari Allah. Ketika kita berusaha menjadi orang yang sabar, maka Allah akan menjadikan kita itu orang yang sabar. Maksudnya adalah ini sudah ketentuan Allah memang. Jadi kita jadikan orang yang sabar itu karena memang ada keinginan dari kita, kemudian Allah menjadikan kita sebagai orang yang sabar. Dan di balik kesabaran itu, sabar terhadap kehidupan kita, sabar terhadap takdir Allah terhadap kita, itu di balik semua itu ada pahala yang besar. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat Al-Furqan yang berbunyi ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru wa yulqauna fiha tahiyatan wa salama. Apa itu artinya? Mereka itulah orang yang nanti akan dibalasi dengan martabat yang tinggi di dalam surganya Allah karena kesabaran mereka, dan mereka akan disambut dengan penghormatan dan ucapan selamat di dalamnya. Jadi bagi orang-orang yang sabar, surganya Allah telah menanti, dan di dalamnya kita akan diberikan derajat yang paling tinggi di sisinya Allah. Jadi ini adalah pelajaran bagi kita, bagi Ustadz, bagi Mbak Nanda, dan juga bagi para hadirin. Di balik kesabaran kita itu ada pahala yang besar, pahala yang tinggi, derajat yang mulia yang disediakan oleh Allah kepada kita. Kehidupan kita memang tidak selamanya mulus. Kehidupan kita tidak selamanya berjalan dengan indah. Dan apa yang kita inginkan tidak mesti dikabulkan oleh Allah. Maka dari situlah
pentingnya kesabaran. Ya, paham Mbak Nanda ya? Ya, satu contoh Mbak Nanda hari ini mungkin masih dijadikan orang biasa, siapa tahu karena kesabarannya nanti dijadikan orang yang sukses. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup itu saja Mbak Nanda dan juga para hadirin. Terima kasih telah menyimak kajian kita pada hari ini. Kembali lagi apa yang saya sampaikan ini tidak sempurna, masih banyak kekurangan. Maka koreksi dari para hadirin dan juga saudara-saudaraku semuanya itu sangat kami butuhkan karena kita sama-sama belajar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.